Saya ini adalah lawyer yang disewa, ya di-hire, dikasih kuasa oleh Agus untuk melawan Novi. Disewa? Ya tentu normal untuk saya mencari boroknya si Tuayasan lah gitu loh. Lu kalau gimana sih, gue nggak ngerti sama pemikiran dia gitu loh. Sebenarnya si AL ini ngerti permasalahan intinya nggak sih? Ini permasalahan uang donasi, bukan permasalahan pribadi. Tujuan lu tuh apa gitu loh? Untuk ngambil duit donasi 1,3 M itu untuk dibalikin ke Agus. Kok gitu caranya? Kok dengan cara kotor seperti ini gitu loh? Dia mengatakan disewa oleh Agus ya, di-hire oleh Agus. Emang Agus bayar? Kagak, lu yang nyodorin sendiri. Staff lu aja udah ngebeberin semua tuh. Ya dia mau ngebantu si Agus itu karena apa? Karena viralnya. Ya bukan karena kemanusiaannya. Jelas itu. Seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi terus dalam keadaan mabuk. Dan satu lagi yang kurang ajar juga Agus gitu loh. Nih, dengerin nih. Kata-kata ini keluar dari mulut si AL. Artinya, gengs, si Agus ini dengan senang hati kalau si AL ini nyerang-nyerang pribadi Novi. Mungkin dengan cara inilah ya gengs, dengan menggunakan tangan pengacaranya untuk nyerang-nyerang Kak Novi, nyerang pribadi Kak Novi. Untuk apa? Untuk pengobat rasa sakit hatinya Agus ke Novi. Itu juga kalau menurut gua nih yang harus diobati sebenarnya hati Agus nih ya, karena mungkin udah sakit hati dia itu sampai membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Kalau gua lihat guys, si Agus ini malah lebih milih memaafkan pelaku yang menyiram air keras ke dia gitu loh, daripada harus berdamai dengan Novi. Kan kocak ini parah ini ya. Gua baru lihat nih orang seperti ini ya gengs, ya orang nggak tahu diri gitu. Ya seperti biasa gengs, gua masih membahas persoalan Agus Sedih Banget ya, yang sampai saat ini permasalahan duit donasi ini belum ketemu jalan perdamaiannya gengs. Beberapa kali mediasi untuk perdamaian semua deadlock. Sampai tahun 2025 saja belum selesai. Buset dah, ini kasus langka banget ya. Mungkin teman-teman juga udah pusing ya ngelihat permasalahan Agus yang nggak selesai-selesai gitu loh. Dilihat bikin sakit kepala, nggak dilihat juga penasaran ya kan. Makanya kenapa gua akan tetap update terus permasalahan Agus ini, karena gimana guys, ini penting juga untuk dikawal sampai selesai. Jadi permasalahan uang donasi ini sampai mana nanti ya ujungnya, karena semakin kesini kan permasalahannya ini, karena gini guys, permasalahan ini fokusnya bukan lagi ke permasalahan duit donasi, tapi sudah mengarah ke penyerangan pribadi gitu ya, antara pengacara si Agus ke si Novi. Jadi mereka udah keluar konteks sebenarnya, udah bukan membahas persoalan duit donasi itu gimana penyelesaiannya. Tapi kalau gua lihat dari awal si pengacaranya Agus ini muncul, tidak ada sedikit pun dia membahas persoalan perdamaian, gimana penyelesaian uang donasi itu. Gak ada. Yang ada menambah masalah, ngorek-ngorek masa lalu dari Kak Novi. Tujuannya apa? Gak ada hubungannya sama uang donasi gitu loh. Emang ada hubungannya ya permasalahan masa lalu Novi dengan kasus donasi ini? Kan gak ada gitu. Kalau memang ada niat perdamaian, ya pembahasannya fokus aja ke uang donasi gitu loh. Kenapa harus nyerang pribadi? Itu apa tandanya gengs? Kalau bukan karena sakit hati. Untuk mengobati sakit hatinya, yaitu ya dengan nyerang-nyerang Kak Novi, memfitnah-fitnah Novi, nyebarin video masa lalu Kak Novi. Itulah obat sakit hati dia nih guys, terhadap Novi. Dan dia sekarang berdalih mengatakan ya seperti ada dendam pribadi gitu ya. Nggak tahu apa gitu masalahnya, ya kan? Padahal Novi nggak ada juga awal-awalnya itu nyenggol-nyenggol si AL ini, nggak ada. Coba tujuannya apa kalau bukan memang untuk dia itu semakin muncul di media terus ya kan. Sampai sekarang guys, dengan keadaan dia yang tepar di atas tempat tidur rumah sakit, masih sempat-sempatnya nyerang pribadi Kak Novi gitu. Kan kocak nih orang ya. Ini pengakuan dia sendiri ya gengs, yang ngorek-ngorek masa lalu Novi, padahal nggak ada hubungannya tuh masa lalu Novi dengan uang donasi. Kalau mau penyelesaian ya ngapain harus nyerang-nyerang pribadi Novi gitu. Langsung aja to the point, maunya apa, gimana penyelesaian uang donasi itu. Harusnya seperti itu kalau memang pengacara berkualitas. Yang gue heran dia itu sebenarnya pengacara atau buzzer gitu sekarang tuh. Dari pengakuan dia mengorek-ngorek informasi Novi, nyebarin video Novi, itu atas dasar dia membela si Agus. Coba lucu gak sih? Saking dia nggak bisa ngelaporin Novi dengan cara kotor seperti itu, dengan dalih membela kliennya. Dan satu lagi yang kurang ajar juga Agus gitu loh. Nih dengerin nih, kata-kata ini keluar dari mulut si AL. Artinya gengs,
Si Agus ini dengan senang hati kalau si AL ini nyerang-nyerang pribadi Novi. Mungkin dengan cara inilah ya gengs, dengan menggunakan tangan pengacaranya untuk nyerang-nyerang Kak Novi, nyerang pribadi Kak Novi. Untuk apa? Untuk pengobat rasa sakit hatinya Agus ke Novi. Itu juga kalau menurut gua nih yang harus diobati sebenarnya hati Agus ini ya, karena mungkin udah sakit hati dia itu sampai membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Kalau gua lihat guys, si Agus ini malah lebih milih memaafkan pelaku yang menyiram air keras ke dia gitu loh, daripada harus berdamai dengan Novi. Kan kocak ini parah ini ya. Gue baru lihat nih orang seperti ini ya gengs, ya orang nggak tahu diri gitu. Oke, sekarang kita lihat video dari AL ya yang udah parah banget nyerang-nyerang pribadi Novi ya. Seorang ibu ketua yayasan yang datang ke rumah ngurusin bayi, terus dalam keadaan mabuk misalnya ya kan. Apa jadinya itu sama tuh anak? Terus ODGJ-nya dikasih minum juga dong sekalian dong kalau orang mabuk di situ ya. Kadang-kadang kan sorry ini nih, udah parah banget sih guys. Ini belum udah, selesai mabuknya ya? Belum selesai masih. Udah keterlaluan sih kalau menurut gua ya. Apa sih tujuannya nyerang-nyerang pribadi? Justru malah memperkeruh permasalahan gitu. Gua gak ngerti sama pemikiran si Agus itu gimana sih ya. Justru malah senang melihat pengacaranya nyerang-nyerang pribadi Novi gitu loh. Gila. Kadang-kadang kan sorry nih, di klub belum selesai mabuknya belum selesai, masih mau play di rumah atau di mana gitu kan, atau di yayasan dia, sikap lagi bos, itulah teman-teman ya. Saya ini adalah lawyer yang disewa ya, di hire, dikasih kuasa oleh Agus ya untuk melawan Novi. Disewa ya tentu normal untuk saya mencari boroknya si siapa namanya si ketua yayasan lah gitu loh. Itu normal. Kenapa saya harus mencari boroknya dia? Ya kan saya melawan dia, kita kan fight secara hukum. Dan yang saya cari ini adalah, lu kalau gimana sih, gue gak ngerti sama pemikiran dia gitu loh. Jadi permasalahan ini sebenarnya permasalahan apa gitu loh. Sebenarnya si AL ini ngerti permasalahan intinya gak sih? Ini permasalahan uang donasi, bukan permasalahan pribadi. Tujuan lu tuh apa gitu loh, untuk ngambil duit donasi 1,3 M itu untuk dibalikin ke Agus. Kok gitu caranya? Kok dengan cara kotor seperti ini gitu loh. Dia mengatakan disewa oleh Agus ya, di-hire oleh Agus. Emang Agus bayar? Kagak, lu yang nyodorin sendiri. Staff lu aja udah ngebeberin semua tuh. Ya dia mau ngebantu si Agus itu karena apa? Karena viralnya. Ya bukan karena kemanusiaannya. Jelas itu, jelas ada buktinya gengs. Jadi kalau Agus nyewa lu, kapan nyewanya? Dibayar kagak? Justru lu yang cari panggung gitu loh. So-soan lu ngebela si Agus. Yang lu bela tuh apa? Permasalahan uang donasi atau permasalahan pribadi si Agus gitu loh. Atau Agus ini punya unek-unek kebencian dalam dirinya terhadap Novi. Ya kalau memang kayak gini caranya, memang Agus ini memang gak layak ya buat dapetin uang 1,3 miliar itu. Niat dia aja udah jahat gitu loh gengs. Ya nggak sih? Dan yang saya cari ini adalah pelanggaran hukum dia tuh apa aja kira-kira ya. Saya korek ya. Karena memang sesuai pasal 17 Undang-Undang Advokat itu dijelaskan bahwa tugas advokat itu mencari informasi ya, untuk kita bisa memenangkan kasus. Saya cuma kasus apa sih? Kasus ini tuh permasalahannya cuma simpel, uang donasi. Tinggal nyari solusi penyelesaiannya gitu loh. Kemarin Kemensos itu udah nawarin tuh solusi untuk perdamaian, tapi lu muncul. Masalah ini tambah kacau, tambah runyam, tau gak sih? Aduh, gak ngerti permasalahan inti. Kacau banget nih orang ya. Ya wajar aja sih, dia sama Kak Hotman itu gak selevel ya. Karena pemikirannya masih cetek banget gengs. Kasusnya apa? Tapi yang dikorek-korek cari kesalahan Kak Novi, yang gak ada hubungannya dengan masalah donasi. Memang niat lo itu memang mau menjatuhkan Kak Novi gitu aja. Karena dia dengan mengorek-ngorek permasalahan Novi, masa lalu Novi juga nggak ada hubungannya, nggak ada penyelesaian juga di uang donasi gitu loh. Malah nambah permasalahan ini nggak ada selesai-selesainya gitu loh. Kalau lu niatnya memang mau menyelesaikan permasalahan, lu mau menang di kasus ini, fokus ke permasalahannya nih. Fokusnya apa? Ke uang donasi. Gue ada video dari seorang DJ Marta ya. Dia klarifikasi sekaligus menjadi saksi mata video Kak Novi yang sudah tersebar sama Pak HK ya. Jadi
waktu itu si DJ Marta ini juga ada di lokasi juga, dan dia sempat ngobrol-ngobrol juga sama Novi, dan di sini dibeberkan semua kronologinya gitu. Jadi tuduhan-tuduhan yang keluar dari si AL, si Agus itu semua terbantahkan ya guys. Waktu yang sama si bapak owner ini, itu kan videonya viralnya sama bapak owner yang di Surabaya ya. Itu kebetulan ada aku, Teh Novi lagi sama aku. Tuh, sama dia. Ya, jadi hari itu tuh waktu ulang tahun Pak Heri ya, salah satu owner di klub itu. Ya, salah satu owner itu kan klub itu, Pak Heri namanya kan. Dia itu ulang tahun terus ngundang aku sebagai DJ. Ya. Ngundang Teh Novi mungkin ya sebagai ya orang yang dikenal atau artisnya gitu kan. Nah, aku kenalan sama Teh Novi aja di situ, dan kata ya Kak Alvin Lim ini memberitakan ya mungkin biar netizen bilang kalau itu mungkin om atau apa ya. Yeah. Itu bukan om, itu ownernya klub itu gitu. Iya. Jadi jelas ya, gengs. Tuduhan-tuduhan mereka itu mental semua ya. Niat jahat mereka tuh udah parah banget sih ya. Si Novi berada di sana itu memang atas undangan dari Pak HK yang lagi ulang tahun, gengs, gitu loh. Jelas ya. Dan DJ Marta ini menjadi penghiburnya, DJ-nya gitu. Kasian banget sih sama mereka ya. Cuma gara-gara pengen uang 1,3 miliar, menghalalkan segala cara. Ya, gila. Oke, terakhir ini ada video Agus ya lagi live bersama dokter siapa itu ya. Ya, Pansos itu. Tujuan live Agus di sini ini katanya untuk mengobati kerinduan para netizen ya. Katanya untuk mengobati kerinduan para netizen. Jadi, para netizen mana nih yang rindu sama Agus? Apa kalian rindu sama Agus? Iya, memang rindu. Rindu pengen maki-maki lu nih, Gus. Ya udah Gus, apa kita ini aja close aja linknya. Rasanya udah mengobati kerinduan dari netizen dan harus melihat kondisi hari ini. Ternyata makin keren ya Gus. Makin keren banget. Ting gitu kan. Ya alhamdulillah lah ya, kita doakan semoga para netizen terima kasih atas perhatiannya khusus kepada Agus. Kira-kira ada yang rindu nggak sama Agus, gengs? Aduh, ini dia aneh banget sih kalau gue lihat ya di live-nya si Agus ini. Sehari seneng ya kan, cengenges, sehari lagi nangis ya kan. Psikisnya udah kena kayaknya si Agus ini ya. Nih lihat guys, sehari seneng, sehari sedih. Coba bayangin gimana gelapnya dunia Agus sekarang. Ya kadang ya Agus rasa sedih gitu. Sedih. Yang awalnya Agus bisa ngeliat, tiba-tiba ngeliat sekarang gelap. Bodoh amat. Perasaan kalian. Itu kan kita pejamkan aja itu. Gak usah lama-lama. 7 menit kalian pejamkan mata kalian jalan. Gimana rasanya gelapnya dunia? Betul Gus. Iya Bu. Kadang Agus. Udahlah guys ya. Jadi itulah ya guys. Kadang dia senang, kadang dia sedih. Gue gak ngerti apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin di belakang layar istrinya udah stres banget ya kan, ngurusin si Agus ini, duit gak dapat, justru malah dibully sama netizen. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.